terima kasih. Selamat ketemu lagi setelah sekian lama nggak berjumpa, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini daerah Pati semua atau ada yang lain? Di Cilacap, Pak. Cilacap. Oh, Cilacap. Cilacap hadir. Cilacap, ya. Selain Cilacap. Cilacap hadir, Pak. Oh, iya. Cilacap dan sekitarnya. Banyumas. Yang dari Pati nggak ada ini, Pati ini. Kaunganten Cilacap juga hadir nih. Oh ya, oke. Pati ada, Pak, Pati. Oh, nje. Iya. Hadir, Pak. Nje. Pati hadir, Pak. Pati hadir. Terima kasih, Bapak Ibu. Dewi Mati Purwokerto Utara hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pati. Semangat pagi. Oh ya, Bu. Rencananya mau ke sana ini yang Pati ini. Ternyata nggak jadi. Mungkin ibu-ibu nanti kalau senengan daring barangkali. Kalau daring kan bisa nyambil loh, Pak Sen. Oh gitu. Iya. Tugas ibu-ibu kan kalau minggu bukannya libur tapi malah gubruk teng dapur. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi. Saya bertugas ke pagi hari ini mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji terutama yang tentang kurikulum baru ini ya, kurikulum Merdeka, implementasi dari kurikulum Merdeka yang kita kaitkan dengan pembelajaran yang adaptif ya, yang memanfaatkan teknologi serta internalisasi ya, serta kolaborasi ya. Ya memang tampaknya sebenarnya sebagian dari tema ini sudah kita bahas pada beberapa yang lalu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang di dalam kurikulum Merdeka ini banyak sekali para guru yang terkaget-kaget. Yang terkaget karena ada beberapa kebijakan yang tidak terbiasa ya memang ini mungkin baru pertama kali menterinya bukan dari kalangan pendidikan ya, sehingga kadang-kadang di dalam hati kita ini ada rasa ya sesuatu yang baru kadang-kadang memang tidak sreg. Tapi itu kita pandang secara positif ya, sehingga nanti apa sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam kurikulum baru itu bisa kita adaptasi secara lebih baik gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti ada diskusi pada pemaparan ini dan memang ada beberapa contoh video nanti yang mungkin saya tampilkan yang berkaitan dengan kurikulum baru ini. Saya tidak persis bahwa ini sesuai dengan tingkat Bapak Ibu yang diajarkan atau tidak, nanti kita bisa berdiskusi bareng bersama. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian dengan menampilkan tentang masalah kurikulum. Tapi sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik absensi ya. Di dalam chat itu sudah saya berikan, tinggal Bapak Ibu ngeklik saja itu form pada yang birunya. Silakan Bapak Ibu dapat klik link baru berikut untuk presensi, itu diklik supaya nanti nama Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan serta mungkin sekolahnya.
Karena kalau kita mengabsen satu persatu, ada kemungkinan nanti namanya tidak sama. Ini langsung. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ya. Apa? Oh, nggak bisa. Ya. Alhamdulillah sampun saged absen Pak. Oh ya, ya. Ya Ibu, silakan. Yang belum bisa menyusul. Jadi kalau kita lihat pada pembelajaran seperti apa yang adaptif, ya, memanfaatkan Imtek, ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian di era pandemi kemarin sudah sangat adaptif sekali, ya, tidak dalam pemanfaatan Imtek. Ya. Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan PowerPoint, dipaksa dengan PowerPoint, bahkan sampai ke pembelajaran dengan yang berbasis internet, yaitu menggunakan Google Meet, ya, atau mungkin pakai Zoom yang lain. Walaupun dengan berbagai liku-likunya, mungkin juga ada yang diprotes siswanya karena mahal, mungkin juga diprotes orang tuanya karena harus mendampingi dan belum tentu orang tua bisa, dan lain sebagainya. Tinggal susah, Pak. Ya. Biasanya kalau lewat Google Meet atau Zoom itu siswa kadang mengeluhkan sinyalnya itu susah kalau di daerah pedesaan gitu, Pak. Ya, itu yang seringkali keluhannya seperti itu. Ya. Jadi tapi paling tidak memang itu harus kita akui, kita sendiri juga dipaksa setelah ada pandemi itu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kan perasaannya ya sulit sekali untuk masuk ke situ. Tapi setelah masuk jadi asik gitu. Wah, ternyata gampang gitu. Main di dalam Zoom gitu ya. Yang jadi masalah tidak semua siswa ini berada di jalur sinyal yang bagus ya. Atau mungkin juga gurunya bisa jadi ya. Tapi Dan yang jelas kalau di pedesaan tidak semua orang tua atau siswa mempunyai HP, Pak. Nah, itulah. Padahal di HP aja itu tidak maksimal gitu. Enaknya itu ya di laptop kalau kita pakai Zoom itu ya. Di HP itu. Ya, ini seperti saya kan kebetulan di pedesaan. Iya, itu betul. Dari siswa 30, orang tuanya yang tidak punya HP itu ada 20. Ya mau bagaimana? Iya, betul. Iya. Ya, itulah yang saat ini terjadi fenomena learning loss, ya. Bukan hanya terjadi di Indonesia, mungkin terjadi di mana-mana sekali. Ya, jadi kita melihat yang saya rasakan ini di tingkat SMK ya. SMK ini karena sering berhubungan dengan instansi luar, ya. Artinya kalau praktek, kalau Bapak Ibu ya ingat dulu waktu praktek mengajar dulu ya, itu kita berinteraksi dengan luar. Saya pikir di tingkat SD maupun PAUD juga seperti itu. Yang jelas yang Bapak Ibu rasakan ya komplain dari orang tua itu. Tapi tampaknya yang learning loss ini dirasakan sekali. Misalkan yang di SMK misalnya, SMK ini nanti kalau lulus dia langsung bekerja.
dan ada mata pelajaran praktek industri ya, praktek di industri. Nah, karena prakteknya ini secara daring ya nggak mungkin gitu, ngajarin ngelas misalnya kok daring ya, ngajarin jahit misalnya daring gitu ya. Akhirnya dari perusahaan itu merasa bahwa tidak kompeten, sehingga banyak penolakan dari industri, ya, dari perusahaan untuk praktek siswa SMK ini. Ya ini yang dikatakan karena mereka tidak terampil. Nah ini sudah diendus oleh dunia kerja. Akibatnya apa? Nanti kalau mereka lulus berarti kompetensinya tidak diakui oleh perusahaan. Ada kemungkinan sementara kita nggak usah memakai yang lulus pada tahun 2002 ini atau 2003 karena semester 1 kelas 1 dan 2 mereka tidak mendapatkan praktek. Nah, inilah yang dimaksud dengan learning loss yang langsung berhadapan dengan dunia kerja. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan ya di tiap-tiap negara mempunyai kebijakannya. Ya, salah satunya kita ya dengan kurikulum Merdeka ini. Walaupun itu ada beberapa transisi dan pilihannya. Ada beberapa keistimewaan dalam proses pembelajaran ini. Guru memilih keleluasan untuk berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, kalau dulu memang kita sangat ditarget dengan sistem mastery learning ya. Tapi tampaknya sekarang tidak. Bahkan tidak ada apa istilahnya UN-nya ya. UN-nya masih ada nggak, Bu? UN masih ada nggak sekarang ujian negara? Kalau di tingkat SD ada nggak? Sejak dulu memang nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Yang Nggak semuanya ada. kan. Oh, Tidak ya. ada, Pak. Ya, Ya, diganti jadi sekolah. Ya. ya, jadi itulah yang sangat menguntungkan untuk kurikulum belajar ini sehingga kita tidak dituntut untuk belajar tuntas itu. Kalau dulu istilahnya mastery learning. Sangat individual dan itu sesuai dengan taraf perkembangan psikologis dari peserta didik. Nah, ini konsepnya ya, implementasi di lapangan nanti bisa jadi tuntutan itu ada. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat proyek penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila ini yang sebenarnya kalau dulu kita dalam kurikulum 13 itu lebih banyak pada istilahnya apa itu? Etika apa? Karakter ya. Karakter pengembangan karakter siswa. Tapi sekarang istilahnya lebih menjurus kepada proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini diproyekkan gitu. Ya, tampaknya ini ada satu yang berbeda. Jangan tenggung. Ya, kurikulum Merdeka ini sangat terbuka ya. Dari siswa PAUD sampai SMK ya, bahkan di perguruan tinggi sudah ada istilah namanya kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka. Ya, ini juga membuat kampus juga agak kerepotan karena 20 SKS satu semester itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih di luar prodi. Ya, jadi misalkan yang teknik mesin mau pilih jurusan PKK boleh itu 20%. Ini yang saya katakan kadang-kadang kita merasa shock. Nah, itu juga terjadi di SMK ya, SMA yang saat ini tidak ada, kalau menurut konsepnya ini sudah tidak ada IPA IPS ya. Yang ada adalah
IPA terpadu dan IPS terpadu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di tingkat SD barangkali juga ada nggak itu istilah IPA terpadu? Saat ada barangkali itu pada apa istilahnya sekolah yang tinggi itu ya. Ada yang apa itu terendah dan tinggi itu ya. Pada tataran kelas 4, 5, 6. Ada ini Christian Ningrum. Iya. Nah, ini beberapa unggulan yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ini lebih sederhana dan mendalam ya. Fokus pada materi yang esensial ya. Nanti. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nah, ini karena tidak dibebani pembelajaran tuntas, ini harusnya bisa lebih menyenangkan pembelajarannya ini. Nah, ini pembelajaran ini harus melalui diskusi, kerja kelompok, ya, pembelajaran berbasis problem dan proyek, ya. Ini perlu waktu. Kalau Bapak Ibu guru tidak pintar memanage waktu, seringkali terjadi kedodoran di sini. Tapi di sini kita akan melihat nanti keberanian anak untuk berpendapat, ya, dan kita akan bisa melihat hal-hal yang tidak kita duga anak-anak itu akan menyampaikan. Tapi kalau kita dengan model-model pembelajaran yang tradisional, ya seakan-akan guru yang paling pinter gitu, yang seperti itu. Tapi kita tidak mendorong siswa untuk berani berpendapat dan berani berkreasi. Kemudian materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang lebih efisien. Ya, ini karena materinya yang banyak sehingga gurunya ini terpaksa harus menuntaskan itu, ya, atau muridnya disuruh mencatat terus karena alasannya beban kurikulumnya belum terpenuhi. Nah, ini ketuntasan ini yang tampaknya belum Merdeka ini ya lebih dicenderungkan kepada pemaknaan, ya, bukan ketuntasannya. Kemudian ya kurikulum prototipe berfokus pada materi yang esensial, ya, memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, ya. Jadi ini beberapa kelonggaran-kelonggaran yang mendorong siswa untuk mampu berkreasi. Ini yang kedua, ya, membuat siswa itu lebih merdeka. Ini kalau di SMK dia tidak, di SMA tidak ada lagi pemilihan minat bakatnya, ya, apakah itu di IPA, IPS atau bahasa. Dan guru mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan pengembangan peserta didik. Nah, ini akan memberikan keleluasan oleh guru. Ya. Kemudian sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum. Nah, ini kadang-kadang kalau kita terlalu padat dari atas, kita protes gitu. Tapi kalau diserahkan kepada kita sendiri, kita juga kadang-kadang menanyakan mana panduannya, mana juklak dan juklisnya kalau dulu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilema. Dan ini lebih relevan, ya, dan interaktif. Ini ya, pembelajaran melalui kegiatan proyek. Ya, ini bagaimana kita mengajarkan anak yang sekaligus mampu untuk
melakukan interaksi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang didengungkan sekarang pada kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini adalah kegiatan proyek. Sebenarnya ada dua ini yang lebih fokus ya, yaitu kegiatan proyek atau model proyek dan PBL. Untuk yang Bapak Ibu guru yang baru saja mengikuti program PPG, nah ini pasti nanti sedang diublek-ublek kemarin untuk membuat model pembelajaran PBL ya, dan model pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, memang sebenarnya asik, cuman memang sesuatu yang baru itu perlu persiapan yang lebih panjang. Nah, ini peta kontensnya ya untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya. Yang pertama itu adalah memahami garis besarnya dulu kurikulumnya ini. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmennya, membuat modelnya apa. Ya, katakanlah kalau sekarang itu lagi ngetrennya PBL dan proyek. PBL mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi apakah itu sesuai atau tidak? Nah, itu juga perlu dikaji kembali. Ya. Kemudian proyek itu seperti apa kalau diterapkan di PAUD? Ya. Misalkan kita membuat membuat motor-motoran misalnya, mobil-mobilan, ya. Kemudian mobil itu kita tarik dengan kemiringan tertentu. Ada yang kemiringannya sangat tajam, ada yang kemiringannya itu pendek. Ya. Nah, disitulah kalau itu di SD sangat luas sekali, sangat leluasa sekali karena di situ ada yang dinamakan guru kelas. Ya. Jadi kita bisa langsung dengan satu guru melihat berbagai metode di dalam pelaksanaan itu. Kemudian memahami pengembangan kurikulum secara operasional ya. Satuan pendidikannya ini dipahami, kemudian memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini memahami regulasinya, kemudian yang langkah kedua ini assessment ya, bagaimana membuat soal yang bagus ya, merencanakan pembelajaran, pengolahan dan pelaporan hasil assessment. Ya. Jangan sampai kita memberikan nilai kepada anak tidak sesuai. Karena sekarang fenomenanya ini agak murah ini kalau di tingkat perguruan tinggi ya. Kalau Bapak Ibu dulu itu kan cari IP 2,7 itu sudah sulit sekali gitu ya. Tapi sekarang itu rata-rata IP itu 3,3. Jadi kalau dulu Pak Tirwan ini mungkin waktu kuliah cari IP 3 itu sudah menggah-menggah ini. Sekarang itu 3 itu masih itu Pak di bawah rata-rata itu Pak. Nah, apakah itu juga terjadi? Mudah-mudahan aja bahwa IP itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya. Kemudian memahami perkembangan kurikulumnya ini dalam satuan pendidikan. Ya, ini menganalisis karakteristik satuan pendidikannya, ya. Mengorganisasi pembelajaran, merencanakan pembelajaran. Nah, ini kemarin kita melihat banyak kritikan tentang pembuatan silabus. Di bawahnya silabus RPP, ya. Kemudian muncul RPP 1 lembar. Ya. Ternyata RPP begitu ditransformasi ke kurikulum Merdeka ini ada istilah apa itu Bapak Ibu? ATP itu ya, atau apa itu ya, yang
isinya juga ternyata lebih banyak juga, sama dengan RPP lengkap juga. Kemudian memahami perkembangan proyek penguatan profil ini yang menyiapkan ekosistemnya, mendesain proyeknya, dan seterusnya ini. Nah, ini beberapa profil untuk yang dikatakan pelajar Pancasila ini. Pertama yaitu dia harus beriman ya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, mempunyai satu kepribadian yang mandiri, benar kritis, berkebinekaan yang global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini biasanya Bapak Ibu kalau zaman dulu kita memasukkannya di dalam metode pembelajaran. Ya, di samping ada program yang ekstrakurikuler dan intra. Nah, ini tentang penguatan proyek penguatan pelajar Pancasila itu. Jadi ada gaya hidup yang berkelanjutan, ya. Ini kearifan lokal, kebinekaan, bangunlah jiwa dan raganya, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus sekali. Dan Bapak Ibu sekarang sudah bisa mendownload, sudah ada materi-materi tentang ini. Ya. Nanti saya berikan. Nah, ini yang profilnya ini bukan sekedar kita mencarikan apa, tapi sampai ke why. Ya. Menjawab budaya kerja pelajar Pancasila itu. Nah, ini ada beberapa mainan yang bisa kita berikan ya, untuk membuat tahapan proyek ini. Ya. Dari mulai apa ini, membuat permainan, menelusuri konfliknya, ya, mengumpulkan data, observasi dan lain sebagainya. Kita bagi antara pengenalan, pemetaan masalah, aksinya bagaimana, dan evaluasinya. Nah, ini kita bisa buat semacam proyek, ya. Kalau ini diberi judul konflik bikin kita makin dewasa. Ya, kadang-kadang ya, konflik itu ya masalah. Ya. Kita kadang-kadang ini kan menghindari masalah, menghindari konflik. Tapi ya konflik itu tetap ada gitu. Tapi setelah kita mampu melewati konflik itu, melewati masalah itu, maka kita menjadi lebih dewasa. Sehingga kedewasaan seseorang itu tidak dinilai dari umur, tapi dinilai dari mana dia mampu menyelesaikan konflik atau menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini salah satu video barangkali bisa memberikan gambaran bagaimana interaksi siswa dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu jeli melihat di situ ada model pembelajaran yang dikatakan model pembelajaran jigsaw, ya, pembelajaran jigsaw. Nah, di dalam pembelajaran itu siswa sangat dituntut dengan cara bermain, ya, berkelompok, mengumpulkan, kemudian dari kelompok itu diambil kelompok yang dikatakan kelompok ahli, ya. Jadi dari kelompok ahli tertentu, kemudian kita anggap bahwa siswa itu menguasai satu masalah, kemudian dia mampu untuk mempresentasikan. Ini salah satu model pembelajaran yang dikatakan pembelajaran model jigsaw, dan itu sangat membantu siswa untuk melakukan keberanian berkomunikasi dan memecahkan satu masalah. Iya. Aja kayamu. Ya, kemudian apa yang kita dapati dari settingan-settingan tadi, bahwa kita hidup sekarang ini, ya, untuk anak-anak ini di zaman yang tumbuhnya seluler, ya, HP, bahkan anak-anak SD atau anak PAUD ini dia sudah pintar memainkan HP, ya, dengan big data, walaupun mungkin mereka nggak tahu, dan pembelajaran mesin, ya, yang ada sekarang ini. Nah, inilah yang harus kita dalami bersama, bahwa pengembangan inilah yang sangat dituntut kita untuk menyesuaikan. Mungkin dari Bapak Ibu, saya sendiri pegang HP itu sekitar tahun 2002. Padahal anak sekarang belum sekolah saja sudah pegang HP, ya. Barangkali cucu dari Bapak Ibu yang masih katakanlah 1 tahun atau 1,5 tahun itu sudah pegang HP, dan itu sangat berpengaruh sekali kepada pola pikir mereka yang mungkin ke depannya lebih digital daripada kita. Nah, dari pembelajaran yang ada itu, kita bisa melihat untuk pembelajaran yang adaptif, yaitu metode pembawaan secara online yang secara otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan setiap pembelajar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa itu dengan online. Makanya untuk pembelajaran yang adaptif itu kita mencoba untuk mengoptimalkan juga pembelajaran secara online, yaitu menggunakan data analitik, ya, yang telah terbukti, ya, dengan teknologi yang cerdas, ya, yaitu IT itu. Jadi ini yang secara tradisional, ya, e-learning, dan yang ini yang adaptif e-learningnya juga. Nah, kalau kita melihat sekali-sekali lah boleh kalau kita juga menggunakan yang adaptive learning itu, ya. Tapi di dalam
adaptive learning ini agak berbeda dengan tradisional. Yang pertama, kita mengadaptasi perkembangan secara individual, ya, dan hanya memberikan isi materi itu pada saat-saat tertentu saja, dan membuat siswa untuk mampu mengerti lebih mendalam. Nah, ini yang perbedaan kalau kita dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini menggunakan adaptive learning. Jadi kita mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada, terutama teknologi yang berkaitan dengan internet. Nah, ini beberapa kasus yang terjadi di sini. Ternyata class teaching-nya itu dia akan lebih bagus dengan menggunakan personal guidance-nya ini. Atau siapa yang bisa kita pakai, yaitu learning agency, bisa itu sekolahnya, learning provider-nya, dan lain sebagainya di sini. Kemudian ya ini kuncinya ya, karena kita terbatasnya waktu, ya, outcome-nya, jadi audiensinya sampai heterogen, ya. Ini kita pakai menggunakan adaptive learning. Siapa yang menggunakan? Di sekolah bisa menggunakan, ya. Korporasi bisa, ini asosiasi juga bisa, multi government juga bisa, ya, government atau multi-disciplines ini juga mampu untuk menggunakan adaptive learning itu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan, adanya redesign kurikulum, ya, juga ada lab-nya. Kemudian ada konsorsiumnya untuk mastery transkripnya, menggunakan transkrip kalau kita mau menggunakan satu teknologi. Kemudian kita menggunakan inovatif labs, ya, dan academic group. Ya, ini juga ada beberapa knowledge yang perlu kita persiapkan untuk melakukan satu adaptive learning-nya itu, yaitu knowledge kita, karakternya, dan skill. Di samping itu kita mampu juga untuk menggunakan teknologi. Antara adaptif dengan teknologi ini agak sedikit berbeda. Kalau adaptif kita mencoba untuk masuk di dalam satu sistem, kalau mengajar dengan teknologi ya kita menggunakan alat perangkatnya itu sendiri. Artinya kemampuan kita mengoperasionalkan teknologi itu sendiri. Ya, ini teknologi pendidikan ini melibatkan penerapan ide-ide dari berbagai sumber, ya, untuk belajar siswa. Kemudian ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah paparan awal dan pengalaman seseorang dengan teknologi. Ini harus kita pahami kalau Bapak Ibu misalnya kemarin pada taraf pembuatan PowerPoint, ya ini paparan PowerPoint. Kalau sampai kepada Google Meet misalnya, berarti bagaimana mampu pengalaman mengoperasionalkan Google Meet, ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan, ya, terjadi ketika guru mencoba teknologi atau inovasi di kelas. Ya, saya pikir ini hal yang kita sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu guru, karena masa pandemi sangat menggugah kita. Kemudian integrasi, ya, merupakan taraf penerobosan, ya. Bagaimana kita sekarang mengintegrasikan antara luring dengan daring,
yang sering kita sebut dengan blended learning. Ya. Itu bisa nggak masih kita sampaikan ke situ. Jadi ketika anak kita beri tugas secara daring, kemudian ketika di kelas dia mendiskusikan tugas itu di dalam kelas. Ya. Kemudian reorientasi, pendidik mempertimbangkan kembali dan merekonseptualisasi tujuan dan fungsi kelas. Sehingga tadi kalau kita melihat kelasnya bukan hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas. Kalau kita menggunakan teknologi, berarti bisa nanti di dalam kelas, bisa juga menggunakan semacam e-learning yang sudah Bapak Ibu gunakan itu. Yang terakhir yaitu berfungsi sebagai pengingat bahwa sistem pendidikan harus terus berkembang dan beradaptasi agar tetap efektif. Ini beberapa adaptasi terhadap teknologi, ya, sehingga seperti sekarang ini Bapak Ibu sudah mahir sekali menggunakan Zoom, ya. Bahkan sudah bisa misalkan caranya mengisi daftar hadir, kemudian nanti ditingkatkan lagi misalnya bagaimana kita membuat semacam simulasi, ya. Itu banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ini jadi di sini ada tingkatannya. Yang paling tinggi dari mulai pembiasaan sampai ke tingkat evaluasi. Ini hampir sama dengan teorinya Bloom's. Nah, ini ada teknologi produk, ya ini perangkat keras dan perangkat lunak, dan teknologi ide. Teknologi ide itu tentu saja tidak nyata, namun biasanya diwakili oleh teknologi produk. Jadi silakan, karena sekarang kalau dulu Bapak Ibu membuat satu proses pembelajaran itu diarsip, kalau sekarang bisa diupload. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang proses pembelajaran jigsaw, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload di YouTube. Ya. Kemudian dari situlah Bapak Ibu bahkan bisa menghasilkan pendapatan, tidak perlu minta dana dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini yang nilai kreatif yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk timeline-nya seperti ini. Ini juga yang berbasis teknologi, ya. Tidak kemampuan siswa untuk menerapkan pembelajaran disebabkan oleh proses dangkal yang sering terjadi di sekolah. Ya, kalau itu terjadi berarti siswa yang pintar menjadi kurang pintar itu. Tapi bisa jadi siswanya itu lebih pintar dari gurunya di dalam mengoperasikan alat-alat teknologi, ya misalnya HP. Ini bisa kita pahami, Bapak Ibu guru kalau punya masalah tentang HP larinya kemana? Ke kepala sekolah atau ke anaknya? Larinya justru minta tolongnya kan ke anak itu malahan. Artinya bahwa teknologi HP, ya, bagaimana mengoperasikan ini tampaknya anak-anak jauh lebih pintar dari kita. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak didik Bapak Ibu lebih pintar di dalam mengoperasikan teknologi daripada Bapak Ibu sekalian, dan itu harus kita akui. Kalau kenyataannya kalau Bapak Ibu punya kesulitan, katakanlah sekarang Bapak Ibu kesulitan untuk menampilkan Zoom, pasti larinya kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang juga terjadi karena mereka terbiasa dengan berkolaborasi dengan teman-temannya.
Kemudian 3 tahap pembelajaran yang mempengaruhi pemahaman yaitu seleksi, organisasi, dan integrasi. Ini kata Pak Mayer seperti ini. Jadi kita anak-anak ini sudah terbiasa enggak dia menyeleksi, mengorganisasi, dan mengintegrasikan itu. Dan yang terakhir adalah pengajaran berbasis teknologi yang efektif, lebih mungkin disebabkan oleh kemampuan guru di dalam merancang pembelajaran berdasarkan sistem instruksional yang kuat daripada teknologi itu sendiri. Ya, jadi kalau gurunya menguasai teknologi pembelajaran yang bagus, maka terdorong siswanya juga akan termotivasi untuk itu. Ya, ini beberapa struktur teknologi yang ada. Nah, di samping itu kita juga akan di dalam kurikulum Merdeka ini ya nilai-nilai integrasi ya kebersamaan ini harus kita wujudkan ya. Jadi yang bukan kompetitif dan kooperatif ya, tapi kompetitif dan komparatif ya. Banding-bandingkan ini kurang bagus. Padahal ya memang soalnya kompetitif ini sebenarnya memang kodrat manusia. Tapi kalau kita tidak mengendalikan ya nantinya berdampak negatif. Ya. Apapun Bapak Ibu pasti akan berurusan dengan kompetitif ini. Toh kita ketika lahir ya itu kan hasil kompetitif dari beberapa zigot ya yang berkompetisi di dalam kehamilan ibu-ibu itu. Jadi dari nalurinya itu sebenarnya kompetitif itu ada dan itu nyata. Cuman kalau itu yang dibesar-besarkan nanti akan menumbuhkan satu karakter yang egois terhadap siswa itu sendiri. Makanya kita mencoba dari yang kompetitif itu menjadi kooperatif. Dan ini biasanya akan terlihat sekali ketika kita menggunakan metode-metode mengajar yang kontemporer ya, seperti tadi jigsaw, mungkin nanti ada yang problem solving, yang intinya semuanya itu menggunakan pertama ada eksplorasi, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Ya. Nah itu yang inti dari yang sekarang itu terjadi. Nah, ini yang direnungkan lagi ini lagu untuk Bapak Ibu Guru ya. Nah ini satu renungan tersendiri. Nah ini beberapa settingan ya strategi tentang nilai-nilai. Ini visi sekolah, misi. Kemudian di sini proses pembelajaran, ini ada pengkondisiannya, dan di sini ada setting untuk ekstrakurikulernya. Jadi disinilah nanti yang akan kita bermain atau berkiprah di dalam pengkondisian seperti ini. Ya, ini beberapa nilai ya yang ada, yang bisa secara internal. Ya, ini pendekatan internalisasi nilai-nilai yang harus ada. Ya. Karena kita mendidik untuk
anak itu punya profil pelajar Pancasila, ya. Jadi penanaman nilai ini diberikan penekanannya, pendekatan perkembangan kognitifnya juga kita lakukan, juga pendekatan analisis terhadap nilai. Ya, ini keterangannya, ini dilakukan melalui keteladanan, ya. Ya, ini kalau di tingkat PAUD, di tingkat SD, ini sangat berarti sekali ini, ya. Bahkan saya melihat Bapak Ibu guru tidak ada yang memakai celana jin misalnya. Ya, ini karena tahu bahwa keteladanan dan penguatan positif ini sangat kelihatan sekali. Repotnya itu nanti kalau anak ada anak-anak dari yang praktek mengajar itu, karena kuliah sekarang boleh pakai jin, ya, dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah, di kampusnya juga mengajar kuliah boncengan dengan temannya yang perempuan. Nah, itu nanti kalau praktek mengajar, apalagi kalau di sekolah-sekolah yang bernuansa agama, ini sangat merepotkan gitu. Jadi mungkin pulang boncengan dengan sesama teman mahasiswanya. Nah, ini untuk nilai-nilai seperti itu untuk anak-anak SD sangat peka sekali. Kemudian yang kognitif, ini yang mendorong peserta didik untuk berpikir aktif memecahkan masalah-masalah moralnya ini. Dapat dilakukan melalui metode, gitu, kriteria yang mengandung dilema, ya. Ini biasanya bisa kita lakukan di dalam metode-metode pembelajaran yang kontemporer. Kemudian ini yang pendekatan analisis nilai itu menganalisis masalah yang berhubungan dengan masalah sosial. Dari dini kita kenalkan seperti itu. Bapak Ibu guru, ada ini beberapa contoh tentang internalisasi, ya, yang ada. Jadi kita melihat, tapi seringkali kalau sedang dibuat penelitian atau sedang ada proyek, ya, ini contohnya seperti ini. Ya, praktek pembelajaran teman sebaya, ini terjadi diskusi settingnya, gitu. Tapi saya melihat setelah kegiatan itu selesai atau proyeknya itu selesai, ya kembali lagi ke tempat duduk yang sifatnya tradisional. Nah, mudah-mudahan tempatnya ibu-ibu tidak seperti ini. Jadi kalau kita seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka kecenderungannya siswa itu dia akan fokus terhadap kelompoknya masing-masing, ya, karena di sini ada pembagian tugas. Ini seandainya ada tamu datang, ya, melihat di sini, ini nggak akan terganggu ini anak-anak. Tapi kalau secara tradisional ada tamu yang datang, biasanya mereka berhenti, gurunya juga berhenti. Kalau ini enggak, ya. Nah, inilah yang mendorong keunggulan dari kurikulum Merdeka ini, ya, supaya kita memberikan keleluasan anak lebih banyak lagi. Nah, ini beberapa pembelajaran yang ada. Nah, ini ada kita lihat keceriaan dari anak-anak SD ini. Di sekolah seperti ini aja, kita sudah mulai belajar. Melihat teman-teman semua belajar membaca melalui bermain gitu, sambil bermain gaduh, bermain bang. Tapi lama itu memakai tools baru itu untuk mengukur kemampuan baca anak, dan itu salah satu tadi juga coba sebenarnya anak itu ya, tapi
Saya rasa itu sangat penting, karena kalau kita tidak ukur, kita tidak tahu apa, tanpa mengukur kita tidak bisa tahu apa progresnya. Dan juga bisa mengidentifikasi murid-murid mana yang perlu bantuan tambahan. Kami lecturing gurunya murid-murid sambil gambar, berinteraksi dengan sesama dan juga dengan gurunya gitu. Nah, saya itu sangat lebih bagus, lebih baik lah environment belajarnya. Kejahatan mereka terlalu besar. Aku tidak bisa memaafkan mereka secepatnya. Butuh waktu bagi. Pelatihan tahun ini pelatihan tentang diorama, tentang membaca. Pertama kita mendapatkan materi, kemudian sekaligus kita mempraktekannya. Dalam mempraktekannya ini kita langsung realisasikan kepada siswa-siswi kita, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum kita mendapatkan pelatihan ini, anak-anak biasanya belajar di dalam kelas. Untuk saat ini kita belajar bisa di ruang kelas, bisa juga di luar di dalam kelas, di luar kelas sambil bermain. Jadi dengan bermain, anak akan lebih mudah, ceria, gembira, dan untuk mudah menyerap daripada pelajaran yang disampaikan. Manfaat bagi saya yang jelas ilmu saya bertambah, sehingga tidak akan kehabisan yaitu metode di dalam mempelajari. Karena di sana, uji Dewa Siwa. Ayo. Uji Dewa Siwa. Maafkan aku, tapi saya paham. Aku tidak mengenalimu. Apa kau tidak mengenalku? Aku, Resi Durwasa. Dan ini adalah murid-murid. Semua orang pasti mengenalnya sendiri masa. Tolong maafkan kesalahanku ini. Istriku sudah bertanya. Doa memberikan salam. Dewa memberkati ini. Sekarang kami semua lapar. Jadi, jangan membuang-buang waktuku lagi. Dan siapkan makanan kami secepatnya. Sekarang, kami akan pergi ke sungai dulu untuk mandi. Siapkan makanan kami sebelum kami kembali dari sungai. Jika kau makanan dengan baik untuk semua resi di sini, maka kau akan mendapatkan kebaikan. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di sini dengan model-model pembelajaran yang saya yakin ini mampu memberikan satu inspirasi kita untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi, ya. Tidak harus teknologi canggih, bisa juga tadi hanya menggunakan kertas-kertas, ya. Tapi membuat anak, saya lihat wajah-wajahnya semuanya ceria gitu loh. Nah, ini yang bagaimana kita mampu meng-create, ya, satu model-model pembelajaran sehingga keleluasan atau kewenangan yang sangat banyak diberikan oleh Bapak Ibu guru ini di dalam memberikan satu layanan kepada peserta didik ini, ya, menjadi lebih nyaman. Anak-anak tidak tegang gitu, tidak tegang, tapi pelajarannya bisa masuk dengan bagus. Dan nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kreativitas itu bisa mampu kita kembangkan di dalam kurikulum Merdeka ini, dan itu sangat diberikan satu ruang yang cukup besar kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan satu kreasinya itu. Bapak Ibu sekalian, saya pikir
Itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, dan saya mohon barangkali ada diskusi di antara kita tentang kondisi dari Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kesulitan-kesulitan yang barangkali akan Bapak Ibu hadapi pada waktu mengimplementasikan model-model pembelajaran yang mendukung penciptaan atau menciptakan profil pelajar Pancasila yang seperti kriteria-kriteria tadi itu. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau ada yang belum jelas karena barangkali tadi ada beberapa yang sengaja saya lewati. Kenapa aku merasa tenang dengan kedatangan? Aku ada. Jadi kau adalah ragu. Tapi apa yang kau lakukan di hutan ini? Aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Dewi. Aku datang bersama Krishna, tapi sekarang aku mengerti kenapa dia ingin pergi ke sini. Krishna, aku membawakan mereka. Ya, saya yakin ini mungkin masih banyak yang ingin dibicarakan. Saya persilakan. Saya mau menyapa sulit juga, ini nggak ada kameranya, ini nggak ada kamera yang dibuka ya. Ibu siapa? Ibu Rima Emma Herman Diasih ya. Masih ada Ibu? Apakah bisa ada kesulitan-kesulitan di dalam menerapkan ini? Ya, alhamdulillah ada satu yang lihat kameranya ini, Pak Haryanto. Ini cuma Pak Haryanto yang berani, yang berani buka, yang lain ini tampaknya masih menjauh ini. Alhamdulillah ada Ibu Linawati ya. Pak Haryanto gimana kondisi di Bapak di SD atau SMP Bapak? Di Banyumas SD. SD ya, oke. Ya ini kan Bapak sudah mengenal apa kalau dulu pakainya pada waktu pandemi, pakai Zoom atau Google Classroom, Google Meet Bapak? Pakai Gmeet Pak, Google Meet kebanyakan yang sering. Google Meet ya. Itu bisa dipakai siswa ya itu di HP-nya ya. Kalau di tempat saya kebetulan daerahnya juga agak pegunungan, jadi enggak 100% Pak yang bisa. Jadi nanti yang untuk penugasan itu ya mau tidak mau setiap minggu sekali itu ke sekolah begitu untuk mengambil tugasnya. Ya. Oh mengambil itu ya gitu ya. Tapi ya mungkin dari sekian itu ada juga yang bisa mengikuti Google Meet gitu waktu itu ya Pak ya. Iya, ada. Iya. Tapi kalau yang sekarang mungkin sudah sama sekali nggak pakai Google Meet ya Pak? Ya, sekarang sudah luring semuanya Pak. Luring semuanya. Iya. Nah itu tadi beberapa contoh mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi memang kadang-kadang butuh keberanian. Biasanya kan
kebiasaannya guru mengajar di dalam kelas ya. Gitu ya Bu Erni Kusniasi. Iya, Pak. Ibu, ya kira-kira untuk pembelajaran yang di luar kelas gitu itu ada anu nggak ya, apa itu istilahnya, membuat guru yang lain itu ini kok aneh-aneh gitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Iya, itu Kadang nggak mudah juga itu Pak Haryanto ya. Kalau kita mau seperti itu, tapi kalau kita lihat anak-anak itu ceria loh itu, ya. Iya. Jadi hanya kita membutuhkan persiapan gitu ya, keberanian tampaknya juga dibutuhkan ini Bu Erna. Soalnya kadang-kadang kita membuat kreativitas itu yang tidak dilakukan oleh guru lain ya, jadi kita ada kalau itu kendala kadang kalau misalnya saya kan olahraga pegangnya. Ya. Nah kalau misalnya buat bola hop ataupun buat apa kadang kan orang tua tidak semuanya ada di rumah, kadang kan ada di desa tuh bawon apa itu kadang kendalanya juga ada banyak yang nggak misalnya buat orang tuanya. Gitu. Iya itu betul. Jadi bisa jadi loh tugas-tugas itu yang mengerjakan orang tuanya. Iya. Iya itu. Apalagi saya pernah juga pengalaman kan ya waktu anak-anak masih kecil. Kalau sekarang ya udah lulus semuanya, udah perguruan tinggi udah lulus. Mungkin nanti ke cucu ya, cucu saya ini sudah SD. Saya masih ingat waktu itu Bapak Ibu guru banyak yang pakai LKS itu. Iya. Itu LKS. Nah, padahal ada buku-buku yang bagus. Nah, yang tugas-tugasnya itu di LKS itu. Ketika saya mau cari jawabannya nggak ada, di buku juga nggak ada. Padahal LKS itu kan harga murah itu zaman dulu sekitar 5.000-an. Nah, ya ini memang untuk mempermudah guru untuk memberikan tugas-tugas. Tapi di sisi lain kadang-kadang saya pernah mengalami sebagai orang tua itu ya jengkel gitu. Mau menjawab di LKS-nya nggak ada jawabannya, di mana buku yang bagus juga beda materi. Nah, saya lihat buku kadang juga seperti itu karena di buku induk kadang-kadang juga banyak. Cuman kalau di LKS itu kadang materi kan cuma sedikit. Kadang orang tua pingin tahu yang lebih banyak karena harus memberikan pelajarannya itu ini kan ke anak kan menjawabnya orang tua yang menjawab. Ya itu juga karena orang tua yang menjawab jadinya kan yang pusing orang tuanya. Ya jadi mari kita coba untuk model-model pembelajaran seperti tadi ya. Kita ajak dia keluar, kita ajak dia bermain sambil memberikan angka-angka. Itu Pak Haryanto kalau ya Anda bisa membuat yang seperti itu, anak-anak menjadi ceria, kreatif, langsung disyuting, gitu kan? Habis disyuting, itu dikasih narasi, tahapan-tahapannya seperti apa, masukkan di YouTube. Nah, nanti begitu. Yang belum bisa itu ke YouTube-nya itu belum bisa, sayanya udah manul lagi. Ayo yang nggak bisa terus larinya kemana kira-kira? Anak muda. Minta tolong anaknya. Iya, itulah yang saya katakan seperti awal tadi. Jadi gampang aja nyuruh ya. Jadi nanti diupload. Nah, begitu Indonesia kan orangnya banyak. Yang guru SD itu jauh lebih banyak daripada SMP, SMA maupun dosen kan. Pengen lihat ya. Masa penduduk 250 juta ya. Kita hanya butuh 5.000 aja. Nah, itu sudah nanti ada tambahan income paling enggak 4 juta per bulan. Nah, lumayan itu. Ya, jadi itu Pak Haryanto. Jadi sekarang itu nggak usah minta kepada kepala sekolah untuk membiayai itu, biayai sendiri, wong disorting pakai HP bisa. Ya, Bapak Ibu membuat yang bagus, didesain, anaknya juga bisa kreatif,
kreatif, begitu di YouTube, tapi jangan lupa masukkan rekeningnya juga gitu kan. Itu Itu nomor rekeningnya masuk ke itu YouTube gitu Pak. iya nanti bahwa kalau sudah mencapai sekitar pemirsanya itu yang melihat 1.000 orang, itu biasanya nanti Ibu ditawari suruh ngirimkan rekeningnya. Oh begitu. Gitu. Berarti Nanti upload dulu. itu upload dulu ya. Nanti kan sudah Ibu kan ketika ngupload kan nanti ada namanya siapa dan lain sebagainya. Nanti kan dihubungi. Nah, dihubungi nanti bisa Ibu begitu sudah. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kreativitas kita ini sekarang bisa dihargai oleh diri kita sendiri, tidak perlu orang lain. Jadi kalau kita mendesain, tadi kan cukup menarik ini anak-anak dibuat permainan. Kalau zaman dulu namanya saya tuh engklek itu, kalau sekarang apa itu? Manda. Ya seperti itu. Barangkali dari permainan tradisional itu bisa karena saya melihat permainan tradisional itu banyak menimbulkan apa ya, ketegotong royong, kreativitas, menghargai gitu kan, daripada anaknya mainan HP aja dan nanti timbulnya individu dan tidak kurang terampil di dalam berkomunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu kan merasakan itu, coba anak-anak mahasiswa yang sedang praktek di tempatnya Bapak Ibu itu kan caranya berkomunikasi kan kurang terampil, bagaimana dia menghargai berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru senior, bagaimana dia berinteraksi dengan kepala sekolah itu jauh lebih bagus kita dulu. Nah, karena mereka tidak terampil. Nah, jangan sampai anak didik Bapak Ibu seperti itu, dan itu kita latih dengan secara action seperti itu. Dan itu diberi keleluasaan sangat di dalam kurikulum Merdeka ini, karena kita tidak dituntut master of learning itu, mastery learning, tetapi lebih dituntut kepada kemampuan individu. Toh UN-nya juga sekarang sudah tidak ada gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari satuan pendidikan itu sendiri. Nah, tapi nanti kadang-kadang kalau kita tidak menengok kanan kiri, tahu-tahu, loh, kok ternyata rendah banget kan gitu, yang kita ajarkan. Nah, seperti itu. Gimana Pak Haryanto ya? Mulai Pak Haryanto. Kalau Bu Erna ini dari mana? Pati atau kan Cilacap? Kroya Cilacap. Oh, Cilacap. Iya. Ibunya Jepara Wetan 3. Iya. Sebenarnya saya pengen juga seperti kemarin keliling gitu. Jangan-jangan nih Bapak Ibu guru sudah nyaman dengan apa itu sistem daring. Kalau sistem daring kan sambil ngulek-ngulek. Iya. Begitu sudah mau masak lah, hilang semua deh daringnya. Konsentrasi ke mau matang itu. Ya, alhamdulillah udah masak pagi. Oh iya. Kendalanya saya tuh ini Pak, kalau olahraga tuh ya sekarang peluitnya nggak sakti. Gitu ya. Peluitnya sakti, anak-anak kalau ada peluit terus lari. Sekarang lelet sekali, jadi bingung kadang-kadang. Udah dipeluit, anak-anak masih aja ngobrol sekarang. Oh iya, tanda-tandanya itu Bu. Merdeka, boleh peluitnya apa? Bunyi tapi ya kita jalannya santai gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau Pak Haryanto ini ya saya yakin ini nanti bisa lebih kreatif ya untuk ya sekarang banyak itu yang kreator-kreator YouTube ya. Jadi Bapak mengajar dengan bagus, ada nilai poinnya, bisa juga di-upload di dalam YouTube. Nah, itu Bapak membuat sekitar 20 aja sharingnya itu udah cepet itu ya, cepet. Dan itu juga saya lakukan ya, seperti itu dan sangat menarik sekali.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Baik. Sistem penilaian untuk olahraga itu Pak gimana? Sistem penilaian untuk olahraga. Ya. Ya. Kadang kita kendalanya di situ. Selain kita kadang-kadang ada penilaian untuk masing-masing siswa ya. Nah, itu untuk nilai harian bisa nggak itu nanti nih untuk nilai LNA kayak gitu? Ya, sangat bisa, Bu. Sangat bisa ke sana. Kemudian yang dimaksud ini penilaian siswa atau penilaian guru? Siswa ya. Ya. Kalau siswa itu kan olahraga lebih cenderung kepada aspek motorik ya. Jadi aspek psikomotornya itu bisa kita pakai ke sana. Nah, kemudian di situ ada range-nya yang ada. Sebenarnya aspek keterampilan itu hampir sama kalau kita menilai di SMK itu. Iya. Penilaiannya sangat terlihat sekali gitu. Misalkan dia bisa lompat tinggi, lompatannya sampai ke berapa itu juga akan dapat terukur dengan jelas itu di sana. Cuman kan ketika itu di permainan, gitu, olahraga kan ada dua itu Bu, ada olahraga prestasi, ada olahraga permainan itu ya. Yang seringkali diajarkan di olahraga prestasi terus itu olahraga permainan itu jarang. Nah itu seperti apa kira-kira olahraga juga bisa yang mengembangkan otak misalnya ya dengan apa olahraga gerakan-gerakan tangan yang harmoni misalnya itu kan untuk olahraga otaknya juga. Nah sementara kan ya paling enggak diselingi begitu ya, diselingi ada olahraga yang untuk otak juga bukan, tapi dengan sistem gerakan tangan, keserasian tangan, kaki dan lain sebagainya itu. Nah itu kan juga ya juga untuk membantu. Ya mungkin di situ nilai variasi nilainya nanti akan kelihatan sekali karena gerakan-gerakan yang mengarah kepada pengembangan kognitif itu kan menunjukkan bakat seseorang. Nah, itu kalau Ibu kasih nilai itu rendah, padahal memang dia bukan bakatnya di situ. Katakanlah kita memaksa anak untuk menggerakkan otak kanan, padahal memang dia rata-rata semuanya otak kiri kan gitu. Wong kita dari mulai TK sampai perguruan tinggi kan ya yang dilatih otak kiri. Artinya faktor kreativitas itu kan kita cenderung untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Nah itu pengembangan otak kanan, otak kiri, ya, prosedural, matematik. Tapi kalau yang otak kanan itu kan lebih seni, kreativitas. Kalau kita mengukurnya nanti jelek, padahal itu kesalahan dari apa? Kebiasaan anak itu sendiri. Kita ukur secara eksidental. Nah ini kan kurang bijak gitu. Menarik sekali Bu untuk olahraga, apalagi ini sekarang kita juga lagi menggiatkan tentang olahraga ya. Durasinya banyak sekali. Itu sangat menarik sekali kalau di tingkat SD olahraga itu berbentuk permainan-permainan itu. Ya. Syukur-syukur bisa prestasi, tapi sepertinya ya SD mau berprestasi apa gitu. Apa mau tingkat juara voli tingkat nasional kan ya enggak gitu. Enggak ada. Ya memang yang dulu SD itu yang pencaksilat itu bisa sampai ke tingkat provinsi. Ya. Nah itu ya ada yang di bidang itu yang bisa sampai ke tingkat provinsi. Iya. Ya, biasanya terus
terkondisi itu. Karena Iya. dia sudah seperti atlet yang nanti akan membawa nama sekolah, gitu kan. Iya. Terus jadi dikondisikan kamu latihan terus tiap hari sampai Iya. nanti pelajaran yang lain nggak latihan. Nah, ini seringkali saya mengalami seperti itu yang saya amati. Waduh, ini untuk anaknya nanti ya pinternya cuma di silat aja, yang lain enggak. Ya, tapi harus dipertimbangkan juga. Iya. Nuwun Iya. penjelasanipun. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan, saya akhiri dulu dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya, kalau Bapak Ibu masih senang daring ya kita ke daring. Kalau nanti pengen sekali-sekali tatap muka ya saya nanti yang berkunjung ke Cilacap gitu. Terima kasih. Monggo. Ya, bisa ketemu sama Pak Haryanto, sama Bu Dewi Linawati. Dari Banyumas ya Bu. Iya. Dari Purwokerto Utara. Ya. Baik Bapak sekalian, kita akhir saja. Saya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga Bapak Ibu sekalian dan kita sebagai pendidik mampu untuk membawa generasi muda ini menjadi generasi yang kreatif dan selalu mengutamakan kebersamaan dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekian dari saya ya. Dan sekali lagi sampai ketemu lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.